Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800 untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865 untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya. Teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer on bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, pada video ini saya akan mereview saham emiten baru ya. Yang baru IPO kemarin, Diagnos Laboratorium Utama atau kodenya DGNS.
Ya, kemarin tanggal 15 Januari setelah listing di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana Rp200 ya, dan harga sahamnya saat ini adalah 745 ya. Dari ini tanggal 9 Februari 2021 naik 21% ya ke 745 ya. Ini cukup tinggi juga kenaikannya ya. Ya, untuk saham DGNS relatif atau sangat fluktuatif ya. Sejak listing hari pertama tanggal 15 ARA 35%, hari kedua ARA kembali ini ya. Oh ya, walaupun volumenya masih kecil hari kedua, baru hari ketiga dan keempat agak lumayan besar dan naik ARA 4 hari berturut-turut ya ke 420 dan 525 ya, dan kemudian fluktuatif naik turun dan 4 hari sebelumnya ini adalah turun terus dan ARB ya 3 kali, kemudian 2 hari ini naik tipis, kemarin 615 dan hari ini naik cukup tinggi ini ya ke 745 ya. Coba kita lihat sebenarnya berapa harga wajar daripada DGNS ya. Ya, ini sebagai acuan saja, mungkin perhitungan antara saya dengan mungkin subscriber atau yang melihat video ini barangkali berbeda ya, tapi mungkin saya menghitung dari sisi dari data yang ada di prospektus ya. Ya, coba kita lihat ininya ya. Prospektus daripada diagnos laboratorium utama ya, DGNS. Di mana DGNS telah melakukan penawaran umum berada saham ya tanggal 4 sampai 8, kemudian listingnya tanggal 15 Januari ya. Dengan menawarkan 250 juta lembar saham ini. Dengan harga penawaran 200%, apa 200 rupiah ya per lembar, atau mewakili 20% dari modal di sektor perseroan ya. Sehingga 200 kalikan 250 juta ya, akan mendapatkan dana DGNS 50 miliar ya, 50 miliar, dan ada sedikit ESA 0,4% ya. Di mana penjamin pelaksana emisi efek adalah Mirai Aset Sekuritas ya, YP ya. Ya, coba kita lihat untuk berapa kisaran harga wajar daripada DGNS ini ya. Di mana rencana penggunaan dana dari DGNS adalah pertama 42,6% digunakan untuk pengembangan usaha ya, yaitu membuka laboratorium di beberapa kota, yaitu di Surabaya, Medan ya. Kemudian sekitar 57,4% untuk menambah modal kerja perseroan ya. Ya, kemudian kita lihat beberapa dengan data penting terkait dengan DGNS ini ya. Jadi ekuitas per 30 Juni sebesar 54 miliar ya. Kemudian pendapatan dan laba ini, pendapatan 44 miliar dan laba periode berjalan sampai dengan Juni 2020 8,2 miliar ya. Ya, meningkat lumayan dibandingkan tahun 2019, hampir 2 kali lipat ya. Kemudian rasio-rasionya yang mungkin penting ROE ya, ROE sekitar 20 sampai 30% ya, masih wajar. Ya, kemudian coba kita lihat, saya coba menghitung berapa daripada harga wajar DGNS ini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat harga wajarnya adalah hitungan DGNS sebelum IPO sebesar ekuitasnya adalah 54,6 miliar, tadi udah ada ya. Dengan lembar sahamnya sebesar 1 miliar lembar ya. Sehingga nilai bukunya adalah 54 ya, nilai nominal adalah 25.
Dengan IPO dengan 250 juta lembar dengan harga 200, maka perseroan mendapatkan mendapatkan dana sebesar 50 miliar, sehingga ekuitas setelah IPO kurang lebih ya sebelum dikurangi dengan biaya-biaya emisi 104 miliar ya. 104 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham yang ada, artinya nilai bukunya adalah 54. Nah ini 54 sehingga 84 ya. Sehingga kalau PBV-nya katakanlah 3 kali ya, mungkin 2 sampai 3 kali ya, wajar antara kita bandingkan kalau Prodia itu PBV-nya 2 sampai 3 ya. Kalau katakanlah kita kasih 3 lah ya, itu harganya adalah kisaran 250 ya. Kalau PBV-nya 2 kisaran 160-an ya. Jadi karena IPO di 200 ya mungkin masih wajar ya, dengan PBV 3 kali di 250 harga wajar daripada DGNS tahun 2020 kemarin. Kemudian laba Juni 2020 8,2 miliar, asumsikan estimasi sampai dengan Desember 2 kali lipat lah ya, 16,4 miliar, sehingga laba per saham atau EPS 16,4 dibagi dengan 1,250 ya. Nanti mendapatkan EPS-nya 13 rupiah per lembar. Kalau misalnya pernya 20 kali, artinya harga wajar DGNS adalah 262 ya. Ya, masih di atas harga wajar harga IPO-nya ya, mungkin sedikit ya. Kurang lebih 30%. Jadi kalau sekarang misalnya kita estimasi tahun 2021 labanya menjadi 21 miliar ya. Asumsikan naik 30% dari laba tahun 2000 berapa? 20 jadi 21 miliar. EPS-nya adalah 17 ya. Dengan 17 pernya 20 kali ya, ini masih 340-an. Jadi kita lihat berapa harga DGNS sekarang 745 ya. Jadi cukup tinggi ya. Ya, jadi menurut saya sih DGNS sudah terlalu tinggi ya. Jadi hati-hati barangkali teman-teman yang membeli saham DGNS ya, karena menurut saya hitungan wajarnya tadi ya antara 250 ya, 250 sampai 300 lah ya. 350 untuk tahun 2021 ya. Jadi dengan harga sekarang di kisaran 745 itu saya kira cukup mahal ya. 745 harga per tanggal 9 Februari 2021 ya. Jadi di atas harga IPO jauh dan di atas harga harga wajarnya ya. Jadi saya kira hitungan saya wajarnya 250 sampai 350, disclaimer ya. Semua keputusan jual belinya kami serahkan kepada investor ya. Kami hanya mencoba menghitung dan menganalisis harga wajar dari DGNS ya. Ya. Demikian sobat saham syariah. Jadi kesimpulannya untuk DGNS ya, mungkin bagi yang sudah punya sell ya, karena sudah cukup tinggi, dan dari broker summary ini YP distribusi ya 247.000 lot ya. Ya cukup besar. Jadi harus hati-hati karena YP melakukan distribusi dan ya banyak yang membeli juga YP ya, investor daripada Mirae Sekuritas ya. Jadi saya kira untuk DGNS harganya sudah cukup tinggi dan hati-hati karena harganya sudah over ya, di atas nilai wajarnya, dan bisa terjadi koreksi ya. Koreksi ke 200 sampai 350 ya. Ya, mungkin itu. Demikian sobat saham syariah, barangkali bisa menjadi referensi ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.